Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, berada di 3 Keperluan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat pemasangan infus. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu sarung tangan, infus set, cairan infus, aboket sesuai ukuran, kapas alkohol, Hansaplast atau kasa steril, dan betadin, bengkok, plester, tourniquet, gunting plester, bak instrumen, catatan dan pen, standar infus, alas, nampan, jam. Langkah pemasangan infus yaitu mencuci tangan, meletakkan alat-alat di samping pasien, dan mengatur posisi pasien. Gantungkan cairan infus pada tiang infus dan lakukan desinfeksin. Tutup botol cairan infus dengan kapas alkohol. Buka set infus dan klem infus set, selang infus set. Isi hammer dengan cairan infus 1/3 sampai 1/2 bagian dan alirkan cairan sampai ke ujung selang. Jika di dalam selang masih ada udara, buka tutup jarum dan keluarkan udaranya hingga tidak ada udara. Selanjutnya, klem selang infus dan tutup jarum. Memberikan label pada botol cairan infus. Tentukan area penusukan intravena kateter pada bagian distal. Terlebih dahulu, pilih pena yang besar. Letakkan pengalas di bawah area penusukan. Memasang tourniquet 5-15 cm di atas pena yang akan ditusukkan dan membersihkan area penusukan dengan kapas alkohol. Untuk memobilisasi pena, lakukan peregangan kulit dengan cara menarik kulit dengan kuat di bagian distal. Buka jarum dan pegang kuat dominan, lalu masukkan jarum infus ke dalam pena sepanjang 1 cm dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-20 Celcius. Perhatikan keluarnya darah melalui jarum. Jika terlihat darah di dalam jarum, maka tarik perlahan jarum sejauh sentimeter sambil menyusupkan bagian luarnya lebih jauh ke dalam pena. Fiksasi tempat penusukan dengan menggunakan Hansaplast. Buka tourniquet dan tekan bagian atas pena dengan ibu jari tangan kiri agar darah tidak keluar. Jarum bagian dalam dikeluarkan dan sambung menggunakan aboket atau pemlon dengan selang infus set secara cepat dan cermat. Buka klem pada selang infus. Menghitung tetesan infus dengan seksama sesuai instruksi. Mencatat tanggal dan jam pemasangan infus. Bersihkan alat-alat dan lepas sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat pemasangan infus.
kateter. Adapun alat-alat pemasang kateter yaitu yang pertama, bak instrumen steril berisi sarung tangan steril dan sarung tangan bersih, 1 duk steril dan 1 duk lubang, larutan pembersih antiseptik, kapas, pinset, kateter string atau kateter inwilling, dan seput yang sudah terisi. Adapun langkah-langkah kateter yaitu mencuci tangan, memberi salam kepada pasien, menggunakan sarung tangan, memasang perlak, memasang urin bag di bagian samping pasien, dan membuka alat steril. Mempersiapkan untuk menyimpan cairan saat mengembang balon kateter. Menyiapkan kasa untuk menambah cairan pelumas. Menyimpan kateter di dalam alat steril. Menyiapkan plester untuk mengunci atau mengfiksasi. Larutan aquades dan air matang untuk mengembangkan balon pada kateter indwing. Yang kedua, kom, pelumas atau jeli, wadah spesimen atau botol obat bersih, lampu senter, selang drainase steril dan kantong pengumpul urin bag, plester, gelang karet dan peniti, selimut mandi, perlak pengalas, kantong sampah atau bengkok, bak dengan air hangat atau sabun dan sabun, handuk mandi dan walsap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027 kelas 1A, periode D3 Keperawatan Psikis Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat pemasang NGT. Adapun alat-alat pemasangan NGT yaitu selang NGT sesuai yang digunakan, kateter tip, sering besar ukuran 50 mili, jeli stetoskop, plester pelekat, sarung tangan bengkok, handuk kecil normal salin untuk iritasi, dan kertas lakmus. Langkah-langkah NGT: mencuci tangan, menyiapkan alat-alat di samping pasien, posisikan pasien dengan floor atau semi floor, memasang handuk kecil pada dada pasien, memakai handscoon, membuka bungkus selang NGT, mengukur panjang selang dengan cara menempatkan ujung selang dari hidung ke ujung telinga. Tandai ujung selang, memberi jeli 10-20 untuk rileks dan bernapas normal. Memasukkan selang perlahan tetapi tegas sepanjang 5-10 cm. Meminta pasien untuk menunduk dan menelan. Masukkan selang sampai batas penandaan. Menyambungkan jarum dengan ujung NGT. Menetapkan stetoskop pada kuadran atas kiri abdomen pasien. Memasukkan 10-20 mili dengan cepat. Mengaspirasi secara perlahan melalui jarum dan cek
keasamannya dengan menggunakan kertas lukmus. Memfiksasi selang pada hidung dengan plester. Membantu pasien mengatur posisi yang nyaman. Merapikan dan membersihkan alat-alat. Dan melepas sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, prodi D3 Perawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat bed making. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu laken atau spray besar, perlak, stik laken atau linen, sarung bantal, selimut, ember, handscoon, hand rope. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan menggunakan handscoon, pasang laken atau spray besar, pasang spray, pasang perlak di bagian tengah bed tempat tidur akan menjadi tempat punggung si pasien. Pasang stik laken atau linen, pasang stik laken di atas perlak yang sebelumnya dipasang. Pasang selimut bersih di bagian bawah tempat tidur pasien, dan kita perhatikan juga bagian selimut pasien serta lipatan supaya pasien memakai selimut ia akan menarik langsung bagian atasnya. Ganti sarung bantal dengan sarung bantal yang baru, bersih, dan letakkan pada tempat tidur pasien. Untuk laken yang kotor, letakkan di ember. Setelah selesai, bereskan alat-alat dan lepas sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat perawatan luka. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu alat steril, 1 bak instrumen, 2 piset anatomis, 2 piset chirurgis, 1 arteri klim, kapas lidi, deper, gunting lurus, gunting up heading, 3 kom tutup, kasa steril, dan perban gulung dalam tromol, handscoon, korontang dalam tempatnya, alat bersih, bak instrumen, handscoon bersih, gunting perban, pinset anatomi bersih, plester, perban gulung atau elastis perban, kapas alkohol dalam tempatnya, bengkok, larutan pembersih H2O2, larutan NaCl, betadine, obat sesuai terapi, alas, tempat sampah. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan menggunakan handscoon, mempersiapkan pasien, dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan di samping pasien. Pasang alas di bawah luka. Letakkan bengkok di area luka pasien. Letakkan bengkok di dekat area luka pasien. Gunakan pinset untuk mengangkat balutan lama. Gunakan kapas alkohol jika digunakan atau pembukaan kapas lama susah. Lepas sarung tangan.
dengan menarik bagian dalam keluar. Integritas jahitan atau penutup kulit, karakter drainase, palpasi bila perlu, bila tangan tidak dominan. Bersihkan luka dengan larutan NaCl. Pegang kasa yang telah dibasahi dengan larutan NaCl dengan piset. Gunakan kasa untuk sekali usap. Bersihkan dari daerah yang kurang kontaminasi ke daerah yang terkontaminasi. Membilas luka dengan NaCl. Gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka. Tutup luka dengan kasa steril yang telah diberikan cairan, diberi larutan steril, lalu dilapis lagi dengan kasa kering. Lepas sarung tangan dan pasang plester. Bantu pasien untuk posisikan yang lebih aman dan rapihkan alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, Priade D3 Perawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat pemberian oksigenasi. Alat-alat yang digunakan yaitu nasal kanul, tabung O2, pelembab, air steril, kasa plester. Langkah-langkahnya yaitu atur posisi pasien, jelaskan bahwa O2 tidak berbahaya, atur peralatan oksigen, cek volume sumber oksigen pada nanometer, isi humidifier dengan air dan pasang ke dasar flow meter oksigen. Sambung nasal kanul pipa O2 dengan sumber oksigen yang telah dilembabkan. Tes aliran dan pastikan tidak ada bocoran. Atur kecepatan aliran sesuai konsentrasi yang diminta. Observasi gelembung air yang terjadi di humidifier. Letakkan nasal kanul pada wajah pasien dengan lubang kanul masuk ke hidung dan elastik band melingkar ke kepala atau di bawah dagu sesuai kenyamanan. Plester pada bagian wajah pasien. Alasi selang pada kasa steril. Alasi selang dengan kasa steril. Alasi selang pada kasa, pada elastik band, pada telinga dan tulang pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, Priade D3 Perawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat tanda vital. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu stetoskop, manset dan api, manometernya atau tensi. Bak instrumen terdiri dari termometer dan alkohol swab, baki dan alas kaki, handrup dan sarung tangan. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, dan lain-lainnya. Menggunakan sarung tangan, mengukur tekanan darah, memasang manset pas bagian arteri itu ada di radialis. Bagian yang akan mengompa dikecilkan terlebih dahulu. Setelah kencang dibuka, kemudian stetoskop digunakan di dalam telinga.
Dikompas sampai ada suara duk di telinga. Selanjutnya, lihat suara duknya ada di angka berapa. Lalu turunkan perlahan. Selanjutnya, pengecekan suhu. Penggunaan termometernya dipencet dan tunggu sampai ada tulisan LO. Setelah itu, taruh diaksilnya dan harus menempel pada kulit asila pasien. Selanjutnya, pemeriksaan nadi dihitung selama 1 menit full. Pemeriksaan nadi dicari di lurusan jempol. Mencarinya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah karena biasanya lebih peka. Sambil mengecek nadi, bisa melihat pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUT. CRUT adalah alat pengguna bantu jalan. Terdapat baut untuk dapat mengatur ketinggian CRUT. Biasanya alat bantu digunakan pada beberapa kasus gangguan mobilisasi atau gangguan jalannya. Selain itu, digunakan untuk orang cedera dan lansia. Penggunaan CRUT ada 4 titik yang digunakan. Titik yang biasa digunakan yaitu 1. Metode swing. Akan digunakan 2 langsung, kemudian kita bergerak secara swing. Kemudian kita bergerak seperti swing. 2 CRUT diayunkan, kemudian kita swing. 2 metode 4 titik. Pertama, CRUT sebelah kanan kita kedepankan. Kedua, kemudian kaki kiri dimajukan. Kemudian ketiga, CRUT-nya. Kemudian kaki kanan. 3 metode 3 titik. Misalnya kaki kanan, saya cedera nggak bisa ya, jadi tumpuan kaki kiri. Jadi kalau 3 titik berlangsungan bersama CRUT kedua-duanya dengan kaki yang sakit bergerak berbarengan dan diikuti kaki yang sehat. 4. 2 metode titik. Harus ada 2 metode, harus ada 2 yang bergerak titiknya. Bergeraknya bersamaan CRUT kanan kaki kiri, kemudian diikuti CRUT kiri kaki kanan. Kemudian kaki kiri dimajukan. Ketiga, CRUT-nya, kemudian kaki kanan. 3. Metode 3 titik. Misalnya kaki kanan saya cedera, nggak bisa yang ditumpahkan kaki kiri. Jadi kalau 3 titik bersamaan, CRUT kaki dua-duanya dengan kaki yang sakit bergerak berbarengan dan diikuti kaki yang sehat. 4. Metode 2 titik. Harus ada 2 titik yang bergerak. Bergeraknya bersamaan dengan CRUT kanan kaki kiri, kemudian diikuti CRUT kiri kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, berada di D3 Perawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan alat-alat injeksi. Injeksi terbagi menjadi 4, yaitu subkutan. Yang pertama, alat-alatnya yaitu alkohol swab, bengkok, spet 1 cc, obat NAL, larutan antiseptik, bak instrumen, dan sarung tangan. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, menyiapkan obat, ambil obat sesuai dosis, ganti NAL atau jarum, keluarkan udara dari spet,
Letakkan spet ke dalam bak instrumen. Hapus hamakan lokasi injeksi. Injeksikan jarum ke sudut 49 sampai 90 derajat. Pegang bagian bawah ujung spet. Aspirasi obat dengan menarik. Pelungar jika tidak terlihat di spet, maka masukkan obat perlahan-lahan. Jika tidak terlihat darah, injeksikan obat perlahan-lahan. Tarik obat dan disinfeksikan di area injeksi. Lepas sarung tangan dan cuci tangan. Yang kedua, indrakutan. Indrakutan alat-alatnya adalah bengkok bak instrumen 0,26 sampai 27 G, alkohol swab, spet 1 cc, sarung tangan larutan antiseptik, Aquades obat. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan dengan air atau mencuci tangan dengan antiseptik. Gunakan sarung tangan dan siapkan obat-obat. Buka spet lalu ambil obat 0,1 cc. Ambil Aquabides 0,9 cc. Ganti nal atau jarum. Obat siap diinjeksikan. Regangkan kulit atau lokasi injeksi dengan jari telunjuk atau ibu jari. Masukkan jarum pada sudut 5-15. Injeksikan obat perlahan sampai terbentuk melingkar berwarna terang. Tarik jarum gambar lingkaran di sekeliling tepi injeksi. Observasi lokasi injeksi. Respon terhadap pengobatan dalam 10-30 menit setelah injeksi. Selanjutnya, alat-alat intravena. Alat-alatnya yaitu bengkok, tourniquet, alkohol swab, spet, nal bak instrumen, obat sarung tangan, larutan antiseptik. Adapun langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan menggunakan sarung tangan, menyiapkan obat, mengganti nal, mengeluarkan udara, masukkan ke bak instrumen, pasang pengalas, pasang tourniquet 5-15 cm di atas area injeksi. Anjurkan klien untuk mengepal tangan. Bersihkan area injeksi dengan alkohol swab. Injeksikan jarum dengan sudut 20-30 derajat. Lakukan aspirasi jika terlihat darah di spet. Buka tourniquet dan masukkan obat secara perlahan-lahan. Keluarkan jarum dari pena. Rapihkan alat-alat dan lepas sarung tangan dan cuci tangan. Selanjutnya intramuskular. Adapun alat-alatnya yaitu bak instrumen, sarung tangan, larutan antiseptik, bengkok, nal, spet, dan obat. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan, memakai sarung tangan, hapus hamakan dengan alkohol swab. Masukkan jarum ke dalam otot dengan sudut 90 derajat. Aspirasi jika tidak ada darah. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Tarik jarum, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan.